Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur buat hari yang indah yang Tuhan berikan. Mari kita senangkan Tuhan dengan ibadah kita sore hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa penyembahan kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bawa pujian kami. Kami rindu Engkau Yesus. Inarabayasi. Kuduskan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah sumber sukacita. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber kekuatan. Hanya di dalam Engkau kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan kami saat ini. Kami bawa hidup kami di altar-Mu Bapa. Kami perlu Engkau Yesus. Sembah Dia. Hindarabayasi kalaba. Kami mengucap syukur Tuhan. Hindarabayasi kalaba. Kami mengucap syukur. Anugerah-Mu yang besar. Buat kemurahan-Mu yang besar. Buat kasih setia-Mu atas hidup kami. Atas hidup kami Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Mari bawa hidupmu gereja Tuhan. Buka suaramu. Bawa pujianmu. Bawa penyembahanmu. Katakan terima kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari gereja Tuhan. Naikkan syukurmu sore ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Yes. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan
suaramu. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat tanganmu, katakan. Aku hendak saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bawa syukurmu sore ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kami berterima kasih. Angkat tanganmu, katakan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Benar. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan. Aku ada saat ini Biar Tuhan dengar suaramu. semuanya karena kasih. Ayo mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Hari ini Terima kasih Yesus. semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Angkat tanganmu. Teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku
Engkau sangat baik. Engkau tebus kami supaya kami berharga dan berarti di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersorak, kuduskan, urapi, kuatkan, sembuhkan. Sehingga kami melihat kemuliaan-Mu sore hari ini. Dari depan sampai belakang urapi kami dengan urapan yang baru. Dalam nama Yesus tercurah roh pujian. Di dalam nama Yesus kami siap bersorak bagi Tuhan yang dahsyat. Yang siap bersorak katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan tos dulu lebih dari 3 orang. Haleluya. Haleluya, Tuhan dahsyat buat kita. Dia berikan hidupnya dan kita memberi hidup kita buat Tuhan. Amin. Untuk kemuliaannya. Amin. Tepuk tangan sekali lagi yang dahsyat. Yang dahsyat. Haleluya. Ayo tepuk tangan yang dahsyat. Hey. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untuk-Mu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Hey hey, ku dicipta oleh-Mu, dicipta untuk-Mu. Persembahkan seluruh hidup bagi-Mu. Hey, ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya. Hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya. Haleluya. Ayo berikan hidupmu buat Tuhan. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untuk-Mu. Kau beri nafas hidup bagi hidupku. Amin. Ku dicipta oleh-Mu, dicipta untuk-Mu. Persembahkan seluruh hidup bagi-Mu. Aku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya. Hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya. Bagikan kemuliaan-Mu, hanya bagi-Mu. Inilah yang ku punya, pakailah seluruhnya. Bagi kemuliaan-Mu, hanya bagi-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya. Hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Yesus dahsyat, amin. Hidup bagi-Mu, Hidup bagi-Mu, selamanya selamanya untuk-Mu. untuk-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya. Hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Hidup bagi-Mu, selamanya. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya. Katakan cerita Tuhan. Ku hidup bagi-Mu, selamanya untuk-Mu. Ku hidup bagi-Mu, selamanya. Selamanya.
Katakan, hei jiwaku puji Tuhan. Karena Tuhan kita dahsyat, amin. Dia terlalu dahsyat. Ketika engkau memperkatakan Tuhan dahsyat, Dia akan menyatakan betapa Dia sangat dahsyat dalam hidup kita, amin. Haleluya. Yeah. Saat engkau jatuh, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Dia pegang tangan kita. Dia bangkitkan kita kembali. Dia terang, Dia cahaya. Dia gembala yang baik, amin. Ayo kita nyanyi dengan hati yang percaya, dengan hati yang bersuka cita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. Yesus cahaya buat hidup kita. Saat ku melangkah bersamamu, ku tahu kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, pelangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, pelangi setiap jalan hidupku. Bersamamu, ku tahu kau pegangku. Yes. Saat ku terjatuh di jalanku, ku tahu kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, bukan selalu memegangku. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Yesusku, cahayaku, pelangi setiap jalan hidupku. Yesusku, cahayaku, pelangi setiap jalan hidupku. Katakan bersama. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku penuh ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan
Dia sanggup menerangi jalan kita yang gelap. Ketika kita jatuh, kita datang kepada Tuhan. Datang dengan hati yang berserah, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak berjarak, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak berjarak, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima. Angkat tanganmu kepada Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku,
sujud dan berterima kasih. Salibmu kemenanganku, Katakan bilurmu, kesembuhanku, kesembuhanku, salibmu kemenanganku. yang sakit katakan bilurmu, angkat tanganmu, Pujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sungguh berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, tinggikan di atas segalanya, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas segalanya. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih.
Engkau yang maha tinggi dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Engkau tetap besar dan Engkau semakin besar, Engkau semakin ditinggikan Tuhan. Dalam kehidupan kami Tuhan. Kami belajar Tuhan untuk terus Tuhan mengagungkan Engkau di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Yang merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan. Kami mau mendengar, kami mau menerima. Kami mau hormati Engkau Tuhan. Kami mau duduk diam. Berbicaralah Roh Kudus. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Terus berbicara. Agar boleh tenang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kami semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Haleluya. Terima kasih tim worship yang luar biasa juga ya. Membawa kita masuk lebih dalam. Ya. Apa kabar? Minggu ketiga ini ya. Tema kita sepanjang tahun ini ya, pandang ke depan. Ya. Kita belajar tahun ini memiliki arah pandang yang ke depan. Kita enggak lagi memusingkan perkara-perkara yang di belakang Tuhan. Kita mulai belajar terus fokus kepada ibadah. Mengucap syukur, hormat pada Tuhan. Karena di akhir zaman ini ada kecenderungan bahwa Firman Tuhan berkata secara lahiriah kita ini ibadah. Tapi banyak orang memungkiri kuasa ibadah. Ibadah, fisiknya ibadah. Tapi gak ngalami yang namanya mujizat. Gak ngalami namanya kuasa dalam ibadah. Maka di dalam 2 Timotius 3:5 katakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Mari kita semua belajar ya, kalau ibadah kita sungguh-sungguh minta Tuhan supaya ibadah kita enggak sia-sia. Sehingga setiap kita bisa mengalami yang namanya iman yang berkuasa. Kuasa dalam ibadah. Kenapa? Di dalam ibadah itu ada kekuatan. Amin. Ada rahasia dalam ibadah. Kalau kita mendapatkannya, ibadah kita akan mengubah arah hidupan kita. Ibadah kita akan mengubah hidup kita yang duniawi menjadi yang rohani. Amin. Yang rohana jadi rohani. Amin. Kenapa kita harus menerima kuasa ibadah ini? Supaya kita benar-benar bisa menerima semua berita yang baik daripada Tuhan. Saudara, sepanjang tema Januari, bulan Januari adalah tema kita rindu mendengar pengumuman berita kerajaan. Ingat minggu pertama apa berita kerajaannya? Ada ingat? Wah, lupa. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini berita kerajaan surga, jangan remehkan berita kerajaan. Ya, mari kita baca dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Tolong dibuka Alkitabnya. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Wahyu 19 ayat 7 sampai 9. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Dalam kurung lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbagailah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Saya bacakan dari terjemahan bebas, saudara, supaya lebih ini ya. Dikatakan demikian, marilah bergembira dan bersukacita dan memberi hormat kepada Tuhan.
karena hari pernikahan anak domba sudah tiba dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan diri. Kita semua adalah mempelai wanita. Amin. Mempelai wanitanya sudah mempersiapkan diri dan kepadanya diberikan baju dari lenan kain linen bersih dan putih. Karena kain linen yang halus itu adalah kebenaran orang-orang kudus. Dan ia berkata kepadaku, tulislah ini. Diberkatilah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Dan ia berkata kepadaku, inilah kata-kata yang benar dari Tuhan. Nah, ini adalah penglihatan Yohanes tentang kedatangan Tuhan pada akhir zaman. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan adalah sudah masuk dalam masa akhir zaman. Kita nggak tahu kapan dia datang. Ya, tapi masa-masa ini adalah masa-masa di mana saat akhir daripada akhirnya zaman. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita semua harus mendambakan untuk satu hari nanti kita akan mengalami yang namanya pesta perjamuan kawin anak domba. Amin. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Amin. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Ada pertemuan yang manis, saudara. Itulah kerinduan kami semua. Masuk di dalam suatu kerajaan surga dan hidup bersama dengan Tuhan. Itulah tujuan saudara saya. Amin. Halo. Amin. Di dunia ini sementara. Ya. Manusia kekal kita ini di dalam kerajaan surga. Kita ini manusia kekal. Ya. Dan habitat kita sebenarnya bukan di dunia ini, habitat kita di surga. Amin. Atau di neraka. Ya. Makanya saya mengatakan, yuk jangan sampai ketika tiba saatnya nanti kita menjadi orang-orang yang tertinggal. Dan untuk sampai tiba pada kesudahannya itu, ya, pada saat dimana trompet Allah berbunyi, itu dibutuhkan kesabaran dalam mempersiapkan diri. Butuh kesabaran. Hari demi hari yang kita jalani ini banyak masalah. Dibutuhkan kesabaran. Ya, saudara butuh sabar menghadapi suami. Halo, butuh sabar menghadapi anak-anak. Butuh sabar menghadapi istri. Anak-anak yang gak sabar sama orang tua. Enggak ya. Saudara, kita butuh yang namanya kesabaran dalam mempersiapkan diri. Lebih banyak katakan saya katakan kemarin minggu pertama, kita harus masuk dalam suatu sistem kerajaan yang tak tergoncangkan. Amin. Ya, di situ kita harus fokus kepada ibadah. Ya, hormat pada Tuhan. Dan kita harus banyak melakukan pertemuan ibadah. Fokus pada ibadah, mengucap syukur, konsisten baca firman Tuhan, berdoa setiap hari. Amin. Nah, tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita untuk memprioritaskan undangan Tuhan. Ya, apa itu undangan surgawi? Yang dikatakan tadi pernikahan anak domba. Haleluya. Sudah siapkah saudara semua ketika mempelai pria datang? Halo? Ya, Bapak di surga mencari orang-orang yang mau datang dalam pesta anak domba. Siapa mereka? Bapak di surga mencari orang-orang yang mau diundang untuk menjadi mempelainya. Wow, diundang saudara. Lalu apa kriteria untuk menjadi mempelainya? Firman Tuhan berkata kriterianya adalah siapa saja yang mau, saudara. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan beban berat. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Tuhan Allah karuniakan anak yang tunggal, supaya bagi semua orang yang percaya, dia diselamatkan. Amin saudara. Beroleh hidupan kekal. Semua orang. Ya, undangan ini saudara. Tapi kita melihat saudara, belajar dari Alkitab apa yang sudah terjadi. Umat Israel dalam Yunastik, umat Israel sebagai bangsa pilihan telah meremehkan undangan pernikahan ini. Ya, mereka mempersiapkan diri, gak menghargai undangan Allah, lebih mengindahkan kepentingan duniawi, tidak mempersiapkan diri mereka untuk memiliki yang namanya mutu surgawi. Saudara, kita harus punya mutu surgawi. Amin. Amin. Tadi bagi saya katakan helm saudara
ada mutunya apa? SNI, ya kan? Standar Nasional Indonesia. Ya, saudara, orang surgawi, mutunya duniawi enggak? Kalau kita mau masuk surgawi harus punya minimal standar surgawi. Amin. Ya, standar surgawi, ini yang Tuhan mau. Ya, kita mempersiapkan diri membangun hidup kita, memiliki mutu surgawi. Walaupun kita di dunia, tapi jangan terpengaruh dengan orang-orang yang bermentalkan duniawi, saudara. Amin. Ya, mari kita belajar untuk kita mempersiapkan diri sebagai mempelai, memiliki mutu surgawi sehingga kita layak. Layak. Siapa yang layak, saudara? Tadi katakan siapa saja yang mau datang kepadanya. Mau itu orang jahat, mau itu orang baik, asal dia mau bertobat. Ya, asal dia mau benar-benar memperbaiki diri, hidup tulus, jujur. Hidup takut akan Tuhan. Suka membawa damai. Maka orang-orang demikian akan mendapatkan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang jadi masalah sebenarnya, yang jadi pokok permasalahan bagi Tuhan, asalkan kita ini mau memakai pakaian kebenaran ini, saudara. Memakai pakaian kebenaran yang disediakan oleh Tuhan, anugerah kebenaran. Atau kita mengabaikan, meremehkan pakaian kebenaran yang Tuhan berikan. Ketika Bapak Ibu Saudara percaya Tuhan Yesus, saudara, jadi anak Tuhan, kita diberikan anugerah keselamatan. Bisa percaya Tuhan Yesus itu anugerah. Bapak Ibu bisa duduk tempat ini, saya bisa berkhotbah, so kita bisa menjadi orang Kristen, itu anugerah. Amin. Tuhan berikan anugerah kepercayaan, Tuhan berikan anugerah keselamatan, Tuhan berikan kita bisa mempercayai Tuhan, tapi juga Tuhan berikan pada kita anugerah penderitaan, mengenakan penderitaan. Di dalam Filipi 1 ayat 29 mengatakan, Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Jadi untuk kita bisa percaya Tuhan Yesus, kita bisa mendapatkan yang namanya keselamatan, itu anugerah. Dikatakan bukan saja kita bisa percaya pada Yesus Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin, saudara. Asalkan kita mau percaya bahwa Allah itu jadi manusia dan menebus dosa, dan kita mau menderita. Bagi siapa yang menderita, dia akan melakukan kebenaran bagi Yesus. Kita mengenakan penderitaan. Saudara, memang tidak enak, saudara. Tapi menderita bersama dengan Tuhan, wah, itu berbeda, saudara. Ya, makanya dikatakan, saudara, berbahagialah dalam Matius 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Saudara, mau dianiaya? Sudah pernah enggak diludahi orang karena Injil? Dimaki-maki orang, saudara. Ya, dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini, saudara, ini kuncinya. Saya pasti memastikan Bapak Ibu Saudara selalu kalau ditanya mau masuk surga, mau. Amin. Dikatakan, saudara, siapa yang punya kerajaan surga? Mereka yang mau menderita bagi kebenaran. Baru dionek-onek ke Siti wis ngambek. Nah, saudara. Baru dihakimi sebentar aja sudah balik menghakimi. Ya. Sekarang perhatikan, saudara. Mari kita belajar tahun ini, fokus ke depan. Orang mau bilang apa, terserah, yang penting aku belajar untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Kalau kita terus melihat, mendengar apa kata orang, engkau gak akan maju-maju, saudara. Mengecewakan orang-orang itu, saudara. Makanya saya katakan berbahagia. Mau bahagia? Mau menderita? Aminnya kok mandek. Mau berbahagia? Mau menderita? Amin. Bersama Yesus penderitaan menjadi kebahagiaan. Amin. Dikatakan berbahagialah orang yang dianiaya. Bahkan dikatakan dalam 1 Petrus 3:19, tetapi sekalipun kamu harus menderita oleh karena kebenaran, kamu akan berbahagia.
Wong Kristen kok aneh ya saudara. Ya kan? Bahkan katakan bergembiralah oleh engkau karena duka citamu. Wah saudara. Karena apa? Karena kita bergembira, menderita bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini kita mau belajar saudara, bagaimana kita memiliki respon yang benar ketika berita dari kerajaan surga itu kita terima. Seringkali ketika kita mendengar Tuhan berbicara, kita hanya saudara, meremehkan atau mengabaikan. Tapi kita mau belajar hari ini. Di dalam Matius 22 ayat 1 sampai 14. Matius 22 ayat 1 sampai 14. Saya baca saja ya. Saudara menyimak dengan baik. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tapi orang-orang itu tidak mau datang. Maka ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan, ternak piaraanku telah kusembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain ada yang menangkap hamba-hambanya itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana, membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, orang-orang jahat, orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan ketak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Baik saudara, saya mau katakan lagi, jangan pernah meremehkan, mengabaikan berita penting dari surga. Mari kita belajar dari perumpamaan tersebut untuk kita terhindar dari kesalahan-kesalahan kita. Ya, seringkali Tuhan berbicara kita abaikan saudara. Dalam perumpamaan ini dikisahkan seorang raja mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Waktu pelaksanaan perjamuan sudah ditentukan. Dikatakan tadi segala sesuatu keperluan pesta telah tersedia. Ya, kambing domba semua sudah dimasak mungkin enak ya. Saudara, tapi ketika mereka sudah mempersiapkan, ternyata undangan enggak datang. Saudara kalau lagi punya gawe mangkel enggak saudara? Sudah diundang, sekarang kan pakai apa itu, online apa Google apa itu namanya, undangannya disebar. Oke saya datang, hari hanya enggak datang, dihubungi lagi juga datang saudara. Banyak berdalih, diundang tapi ngeles, dikatakan berdalih berbagai macam alasan. Bahkan ada yang menangkap, menyiksa dan membunuh para hamba yang disuruh untuk memanggil para undangan tersebut. Maka raja murka dikatakan, saudara, ada yang mengatakan lagi sibuk dan sebagainya. Saudara, penting diperhatikan. Perhatikan saudara. Walaupun para undangan tersebut tidak datang karena bermacam-macam alasan, ingat, perjamuan kawin itu tidak bisa ditunda. Ya, enggak bisa ditunda. Walaupun kita tidak mengindahkan, saudara mungkin mengabaikan peringatan Tuhan, mungkin kita meremehkan panggilan Tuhan, kita meremehkan peringatan Tuhan. Jika saatnya tiba dan kita tidak mempersiapkan diri, maka akan tertinggal. Amin saudara, akan tertinggal.
Perjamuan pesta anak domba tidak bisa ditunggu menunggu saudara bertobat, enggak. Kita semua sudah diberi kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Jadi kalau masih bernafas itu kesempatan bertobat. Bukan kesempatan berdosa. Makanya persiapkan hidup saudara sebagai mempelai wanita. Karena kita lihat tadi saudara, yang diundang meremehkan undangan raja, maka raja mengundang orang-orang yang mau diundang. Dan siap diundang. Raja pun menyuruh hambanya untuk memanggil orang-orang di persimpangan-persimpangan jalan. Orang-orang jahat, orang yang baik. Dan kalau saya merenungkan, orang-orang yang mau diundang dan datang, ya, orang jahat itu bertobat datang, saudara. Dan mereka menggunakan kain pesta. Maka pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai. Saudara, ternyata di antara undangan yang hadir ada yang tidak mengenakan pakaian pesta. Yang membuat raja tersebut marah. Sehingga menyuruh hambanya untuk mengikat orang tersebut dan mencampakkannya ke dalam kegelapan. Kita belajar dari perumpamaan ini saudara. Berita kerajaan apa yang disampaikan kepada kita tentang perumpamaan tadi? Yang pertama, Tuhan memanggil saudara dan saya masuk dalam perjamuan pesta anak domba. Amin. Tuhan memanggil kita, saudara saya masuk dalam kemuliaannya. Ini suatu kesempatan yang luar biasa saudara. Makanya jangan remehkan undangannya. Jangan remehkan atau menolak undangannya. Kalau kita perhatikan, kita baca tadi ada dua macam penolakan. Yang pertama, ada yang mengacukan undangan karena mementingkan hal-hal duniawi. Ayat 5 tadi. Ya. Ada yang menunjukkan permusuhan, menangkap bahkan membunuh hamba-hamba yang mengundang mereka. Ayat 6 saudara. Perhatikan saudara, kedua golongan ini, orang yang diundang tapi mengacukan, yang enggak peduli, ya, dan yang bahkan memberikan perlawanan. Saudara perhatikan, dua golongan ini sama-sama tidak ikut masuk dalam pesta. Enggak ikut masuk pesta. Artinya apa? Mereka menolak Kristus. Baik dengan sikap bermusuhan atau sekedar bersikap acuh tak acuh. Sama-sama maksudnya tidak masuk dalam kerajaan surga. Enggak mengalami pesta anak domba. Demikian juga dalam hal dalam dunia rohani. Ada banyak orang seperti ini, saudara. Saya berharap di sini enggak ada, saudara ya. Kelihatannya ibadah. Rajin. Datang ke gereja. Diajak gereja mau dibaptis mau, belajar Alkitab mau, melayani mau, memberi persembahan luar biasa. Tapi ketika diajak lebih lagi radikal, ya, lebih lagi bersama dengan Tuhan, membangun keintiman, ya saya mau gini-gini aja biasa-biasa aja lah. Yang penting ibadah katanya. Kita perhatikan dalam Lukas pasal 14. Hal yang sama tapi di pasal di Lukas, kita baca sebentar. Lukas pasal 14 ayat 15. Mendengar itu, Lukas 14 ayat 15, coba buka Alkitab yang masing-masing ya, atau ada di depan ya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu pada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan yang mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba-hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata padanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Sorry, aku banyak kerjaan, maaf ya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya dan aku minta dimaafkan. Maaf, aku sibuk, aku sedang beli ruko baru, aku harus siap-siap. Maaf, gak bisa ibadah. Saudara, yang lain berkata, aku baru kawin, karena itu aku akan tidak dapat datang, masih sibuk sama istrinya.
Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Murkalah tuan rumah itu dan berkata pada mereka bla bla bla. Saudara, kita perhatikan hal-hal tersebut tadi berkaitan dengan milik, pekerjaan, dan keluarga. Itu seringkali menghambat. Memang seringkali menjadi penghalang untuk datang rajin mencari Tuhan. Tadi katakan gak bisa datang gereja, harus jaga rumah, gak ada orang di rumah. Biasanya ya ditinggal apa-apa loh. Saudara, gak bisa gereja kenapa? Nah, karena kerjaan kalau minggu itu malah rame. Lupa berkat datang dari Tuhan. Ibadah gak mau kenapa? Jaga anak. Diajak ibadah nanti rewel, ribut. Nanti kalau anak sudah 4 tahun, nanti saya ajak ibadah sungguh-sungguh. Anak giliran 4 tahun, dua anak meneh. Orang ibadah lagi, ya kan? Ayo ibadah nanti kalau sudah 2 tahun. 2 tahun lagi tambah 1 lagi, orang ibadah meneh. Ya. Banyak alasan, sibuk, nggak ada waktu untuk Tuhan. Saudara perhatikan, sepertinya hal-hal tersebut tuh alasannya benar. Seperti hal itu baik. Tapi seringkali itulah yang menghalangi kita menerima hal-hal yang amat baik. Hal yang teramat baik kita abaikan. Saya mau nggak berkata bahwa ladang, lembu, istri tadi kata ya nikah atau suami itu bukan hal yang berdosa. Mereka semua baik. Tapi semua itu bisa menghalangi untuk menerima yang terbaik. Yaitu pesta anak domba. Kenapa? Karena salah prioritas. Seringkali kita salah berprioritas. Belajar. Yang pertama itu pasangan kita setelah Tuhan. Amin. Berarti Tuhan dulu baru pasangan kita. Ya. Tuhan dulu baru pelayanan. Ya. Melayani tapi tidak ada kedekatan sama Tuhan, yang ngapain? Saudara. Makanya saya mau katakan saudara, ya mari kita belajar. Ya. Bukan berarti pekerjaan itu atau ladang ataupun keluarga, usaha, pemilikan atau apa ya kesibukan kita itu sebuah dosa atau suatu kesalahan, bukan. Tapi orang-orang ini salah menempatkan prioritas mana yang lebih penting dan mana yang lebih bermakna kekekalan. Karena semua yang kita lakukan itu adalah hal yang nampak itu sementara. Seringkali kita nggak bisa mengarahkan hidup kita ke dalam hal-hal yang kekal. Ingat, kita ini makhluk kekal, saudara. Tapi orang bermanusiawi lah Pak. Ya, kalau kita melihat ini itu kan, wah kalau orang nggak kerja kan gimana nanti Pak? Hidup dalam kekhawatiran. Percaya. Orang berkata mungkin masalahku besar Pak. Ya, persoalanku besar. Mau ibadah wis males Pak. Ya, ada orang demikian saudara. Dalam hal rohani kita belajar, jangan kita memiliki prioritas yang salah. Prioritas kita adalah kekekalan. Makanya firman Tuhan itu menjanjikan dengan luar biasa. Ya. Kita harus belajar mempercayai yang namanya dalil yang Tuhan berikan. Ya. Tuhan berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Ini loh makna kekekalan. Ini dalil, ya, apa ya, rumus. Kalau kita cari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenaran, maka semua yang saudara takutkan, saudara butuhkan, itu Tuhan tambahkan. Amin. Ini dalil. Orang bingung, lari sana, lari sini, banting tulang, banting istri. Saudara, untuk cari sesuap berlian. Saudara, tapi enggak mencari Allah. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ini suatu hal yang pasti.
Kalau janji Tuhan itu pasti rumus dalil. Kalau saudara lempar barang ke atas pasti jatuh ke bawah ini, saudara. Kalau engkau cari Tuhan, cari hal-hal yang kekal, maka hal yang jasmani itu akan ditambahkan dalam kehidupan saudara. Jangan kebalik, saudara. Buktikan, saudara. Memang by proses. Kalau engkau melakukan hal ini, Tuhan itu tidak pernah ingkar dengan janjinya, saudara. Ya, dalam dunia rohani, saudara. Tadi saya katakan milik saudara, apalagi pekerjaan saudara, keluarga saudara, itu bukan sesuatu yang berdosa. Tapi kalau itu diprioritaskan lebih dari keselamatan, maka semua itu akan menghalangi saudara menerima yang terbaik. Ya. Kita tidak takut kehilangan keselamatan, ya, saya mau katakan, saudara. Banyak orang membuat alasan untuk menolak Yesus, ya, menolak rajin ibadah dengan berkata, sibuk, gak ada waktu. Tapi untuk hal yang lain, ya, datang ke pesta pernikahan, ulang tahun, ada waktu. Ya kan? Maaf Pak, gerejanya jauh Pak. Tapi untuk belanja, piknik, apalagi nih momentore anyar, melayuni leadoh, ya kan? Saudara, orang yang menolak Injil, saya mau katakan, yang menolak untuk lebih lagi mencari Tuhan, itu banyak punya alasan, wakil alasannya, dan alasannya spontan mesti. Punya 1001 macam alasan, tapi alasan yang sebenarnya adalah mereka tidak menghargai keselamatan. Saudara, mengabaikan keselamatan. Makanya tahun ini kita belajar membangun keintiman, membangun namanya ibadah, persekutuan dengan Tuhan. Mereka lebih peduli pada hal yang duniawi, pada uang, keluarga, kesehatan, ya memang. Tapi tidak ada tempat dalam pikiran mereka untuk keselamatan jiwa mereka. Kalau saudara dan saya seperti itu, ingat suatu hari nanti kita akan mati tanpa keselamatan. Kalau mati tanpa keselamatan masuk mana, saudara? Masuk neraka. Coba kita baca dalam Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Kalau kita dalam Tuhan, saya mau katakan, walaupun menderita, tapi di dalam Tuhan. Hidup ini memang penderitaan. Pasti lewat penderitaan. Iblis gak suka kita ini berhasil. Saudara ingat, Sadra, Mesa, Abednego, mereka orang dipilih oleh raja. Dan banyak orang iri, tanda kutip, saudara. Mereka mencari kesalahan, akhirnya mereka karena nggak mau menyembah patung, mereka dimasukkan ke dapur api. Di mana dapur api itu orang yang masuk aja terbakar. Tapi kita melihat dalam penderitaan ada Tuhan di situ. Amin. Bahkan dalam badai pun ada Tuhan. Makanya ketika kita mau mengenakan pakaian penderitaan Kristus itu, badai sebesar apapun, masalah sebesar apapun, saudara berkata, Tuhan, aku punya masalah yang besar, tapi percayalah kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan kita lebih besar dari segala masalah dunia ini. Seringkali kita nggak bisa melihat ini. Kita mencari pertolongan-pertolongan yang di dunia. Makanya yang pertama ini penting, ya, kita harus tanggapi panggilan Tuhan untuk kita masuk dalam perjamuan pesta anak domba. Yang selanjutnya, saudara, kita harus menerima undangan dan jangan meremehkan undangan Tuhan. Dalam ayat 11, ketika raja itu masuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta.
Dan dia berkata, bagaimana mungkin engkau masuk kemari tanpa mengenakan pakaian pesta? Saudara, dibutuhkan ketaatan untuk memakai pakaian tadi, pakaian kebenaran, pakaian pesta. Kebiasaan di daerah Timur Tengah sampai saat ini, saudara, bahwa ketika mereka itu melakukan, mengadakan pesta, ya, bangsawan atau raja, di depan itu disediakan pakaian pesta. Ketika mereka masuk, mereka nggak pakai pakaian pesta, mereka harus pakai pakaian pesta dan baru masuk, boleh masuk. Tapi orang ini nyelonong, saudara. Artinya apa? Dia tidak taat dengan aturan, saudara. Sudah disiapkan, gunakan pakaian kebenaran. Saudara, maka raja ketika masuk bertemu dengan tamu-tamu itu melihat seorang dan tidak berpakaian pesta, raja heran. Dan dia marah. Bagaimana mungkin kau bisa masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Orang itu diam saja dikatakan. Artinya orang ini tidak taat dan tidak menghargai, meremehkan aturan sebagai tamu undangan. Saudara, kita rindu masuk tanah air surgawi. Dan ada aturan kerajaan surga. Ada undang-undang kerajaan surga. Kalau kita mau masuk ke sana. Kita sebagai mempelai Kristus harus senantiasa siap dan mau mengenakan pakaian pesta. Amin. Ya. Mengenakan pakaian pesta. Saudara kalau mau pergi ke pesta, ya, atau pernikahan, saudara cari pakaian yang terbaik atau asal-asalan, saudara? Yang terbaik, saudara. Tidak mungkin pakai jas bolong, gitu kan, saudara. Tidak mungkin, saudara. Memberi yang terbaik, saudara. Ya. Kita senantiasa mempersiapkan diri saat mempelai Kristus datang menjemput gerejanya. Mengenakan pakaian pesta, yaitu mengenakan Kristus dalam hidupan kita. Di dalam Galatia 3 ayat 27 katakan, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi ketika saudara dibaptis, saudara, kita mengenakan pakaian Kristus, artinya meninggalkan hidup yang lama, mengenakan hidup yang baru. Efesus pasal 4 ayat 24, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Jadi ketika saudara lahir baru, dibaptis itu lahir baru, dan setiap hari ya. Dan saudara kalau dibaptis, tiba-tiba dibaptis kelep mati. Itu masuk surga langsung, saudara. Nggak ngalami penderitaan. Tapi kita yang masih hidup ini, dibaptis hidup pakai pakaian penderitaan. Amin. Ini yang dikatakan, ya, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran, kekudusan. Kita pakai. Memang dalam hidup ini banyak penderitaan, saudara. Tapi ketika kita mengenakan pakaian kebenaran, katakan kekuatan yang dari Tuhan yang memampukan kita. Masalah boleh ada, persoalan masih ada, tapi kita diberi kekuatan untuk menghadapinya. Banyak orang ketika punya masalah, tidak mampu menghadapi masalah, akhirnya terjun bebas, saudara, dari lantai 20. Tidak punya jalan keluar. Cari jalan pintas, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, masalah boleh ada. Tuhan pasti turut campur mengambil alih. Bagian yang tidak kita bisa kerjakan, yang kita bisa kerjakan, kita lakukan. Saudara, artinya mengenakan pakaian Kristus. Hidup terus dari hari ke hari semakin sempurna di dalam Kristus. Terus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya jika orang Kristen yang sudah menerima anugerah, anugerah keselamatan, ketika dia hanya diajarkan doktrin sekali selamat tetap selamat, ya kan ada doktrin itu, saudara. Ya, saya enggak menyalahkan ya. Tapi ada suatu doktrin mengatakan sekali selamat tetap selamat, one safe is always safe, saudara. Bahkan dosamu yang belum kamu lakukan, itu pun sudah diampuni. Ya. Kalau memang orang yang sudah dipilih, dikatakan ya hidup dalam kebenaran,
dia tidak lagi bisa berbuat dosa. Ya. Makanya dia berkata, nanti kalaupun berbuat dosa, engkau sudah diampuni dosamu itu. Mereka orang-orang demikian, saya mau katakan mereka mengabaikan tanggung jawab untuk menjaga kekudusan. Sudah diampuni kok, berdosa ya sudah diampuni. Mengabaikan untuk menjaga hidup yang benar, membenci dosa. Yang mereka tekankan adalah sisi koin, posisi kudus sekali untuk selama-lamanya. Mendapatkan pembenaran dari Kristus, tapi koin sebelahnya, yaitu menjaga hati nurani kita tetap benar. Menjaga melakukan keselamatan itu, ya, menjaga kesucian, menyucikan diri, enggak diperhatikan. Akibatnya orang-orang yang seperti itu, yang mengabaikan yang namanya kekudusan, masih bisa berdalih akhirnya. Mencari-cari alasan. Mengapa enggak ibadah? Sibuk, gampang banget. Ya, mengabaikan keselamatan. Mengapa mabuk-mabukan? Biar aliran darahku ini lancar, ya, panas. Wah, kenapa kamu berzina? Pak, roh kan penurut, daging lemah. Pak. Waduh, ngelesi firman saudara. Di sini enggak ya saudara? Ya. Kamu ngomongnya kok kotor banget? Enggak, aku kan bercanda. Ya kan, saudara? Gampang sekali berdalih saudara. Memakai alasan sekali selamat tetap selamat. Padahal pakaian compang-camping saudara. Dan orang-orang demikian saudara harus diingatkan dengan ayat ini saudara. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 23. Kita baca ya, baca sama-sama aja. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Yuk baca 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Saudara yang sudah dapat Alkitab dibawa enggak? Dibawa di rumah. 1 Yohanes 3 ayat 2 sampai 3. Yo 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan kepadanya, apa? Menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Ini bagian kita. Hidup kita ini kan tubuh, jiwa dan roh. Ketika saudara terima Tuhan Yesus, percaya dengan mulut, hati percaya, engkau diselamat rohmu. Tapi jiwamu itu sedang diselamatkan. Makanya dikatakan bagian kita ini menyucikan diri. Bukan diri bahasanya, menyucikan your soul, jiwamu. Menyucikan jiwamu sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi bagian menyucikan jiwa, keselamatan jiwa bagian saudara. Dengan bantuan Roh Kudus. Jiwa itu apa sih? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Siapa? Bukan Tuhan. Ini bagian kita. Kita enggak mudah lagi sakit hati. Mudah mengampuni. Pikiran kita, ya kita jangan sampai terbawa pikiran-pikiran yang najis. Itu bagian kita menyucikan diri kita. Jangan, kenapa kamu nonton pornografi? Ya hiburan sekali-kali. Itu berdalih saudara. Ya, itu bagian kita menyucikan pikiran kita. Menyelaraskan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Pikiran, kehendak, perasaan kita. Enggak mudah sakit hati, mudah mengampuni. Bagian siapa? Bagian saya. Bagian kita. Makanya saudara, orang-orang yang mudah ngeles itu saudara, Tuhan kami berkata, mari berusaha hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan, tanpa itu kita enggak melihat Tuhan. Saudara, suatu hari kelak ketika kita bertemu dengan Sang Raja dari segala raja, Dia bertanya tentang tanggung jawab kita selama di dunia. Bisakah kita ngeles? Bisa kita berdalih?
Mengerikan sekali kalau kita berpikir kita sudah siap masuk surga tapi ditolak oleh Tuhan. Seperti Tuhan berkata pada orang yang tidak mengenakan pakaian pesta tadi. Ayat 11, lalu kata raja kepada hambanya, ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, yang terakhir, neraka itu nyata. Amin. Neraka itu nyata. Tidak hanya surga, neraka itu ada. Mau tahu panasnya? Nanti di rumah punya korek, coba disumet di telunjuknya. Panas nggak? Itu lebih panas, saudara. Mau di situ? Nyata. Makanya bertobatlah sebelum terlambat. Di ayat terakhir tadi Yesus itu mengingatkan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini poin terakhir, saudara. Banyak yang dipanggil. Ingat, bangsa pilihan Allah itu ditolak, Israel ditolak, nggak dipilih. Kenapa? Karena respon mereka yang salah terhadap Yesus. Bangsa pilihan, tapi mereka ditolak. Kenapa? Karena mereka nggak mau taat. Makanya jangan sampai kita menolak datang pada Yesus. Nggak peduli dengan Tuhan, berontak pada Yesus. Nggak bertanggung jawab dengan keselamatan yang sudah dianugerahkan pada kita. Ada banyak orang Kristen, saudara, yang abai tentang ini. Yesus sudah mati kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Banyak orang yang enggak menghargai ini. Mereka terus jatuh bangun, terus jatuh dalam dosa-dosa yang sama. Kita belajar, akibatnya orang-orang demikian enggak akan terpilih masuk dalam kerajaan surga. Tadi kita belajar ada tiga kelompok orang yang diundang ke pesta perjamuan. Ketiga-tiganya termasuk orang yang dipanggil. Ya, namun hanya satu kelompok, yaitu yang sedikit orang yang dipilih. Kelompok pertama adalah undangan khusus sebagai Israel yang terpilih, saudara. Dengan cara yang istimewa, kehormatan, tapi enggak menghadiri pesta sang raja. Kelompok kedua, mereka yang diundang tapi didapati enggak mau menggunakan pakaian pesta. Enggak mau ikut menderita bersama Kristus. Mau hidup sakarepe dhewe. Enggak ngikuti aturan. Akibatnya diusir dari perjamuan tersebut. Dan golongan yang ketiga ini saya berharap kita semua yang ada di tempat ini, saudara. Amin. Amin. Kalau amin berarti konsekuen lakukan hidup benar. Amin. Amin itu berarti yes. Artinya Yesus, saudara. Ya, amin. Mereka yang mau meresponi undangan sang raja dengan pakaian pesta yang akhirnya turut masuk dalam perjamuan anak domba. Jadi sebenarnya apakah yang dimaksud dengan dipilih? Dan bagaimana kita bisa termasuk sebagai orang yang dipilih Tuhan, masuk dalam perjamuan kawin dan bersuka cita dalam kerajaannya? Istilah dipilih yang dimaksud oleh Yesus sebenarnya artinya diizinkan atau diperbolehkan. Saudara masuk nyelonong ke istana boleh enggak? Wah, dibedil. Nyelonong di depannya aja sudah dioyak-oyak sama yang jaga, saudara. Nyelonong ke dalam, wah peringatan tembak 1, 2, 3 dor kalau enggak tetap masuk, saudara. Kenapa? Tidak punya izin. Saudara punya izin masuk surga? Saya tanya, saudara. Ya, dipilih itu orang yang punya surat izin masuk surga. Ya. Bukan KTP-nya Kristen, bukan. KTP Kristen tanpa pertobatan. Bukan itu, KTP ku Kristen bukan. Punya izin masuk surga, diperbolehkan adalah mereka yang mau mengenakan pakaian kebenaran tadi, pakai penderitaan. Saya mau katakan dalam Tuhan memang enggak, kalau saudara berkata susah, ya susah. Tapi penderitaan yang kau alami itu sebenarnya tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita.
Enggak berat kok kuk yang Tuhan beri. Kukmu itu ringan. Kenapa? Seperti orang membajak dengan 2 kerbau. Yang satu kita, yang satunya Tuhan. Kuat enggak saudara? Kita gandul ya kuat. Ya kan? Ya. Saudara ingat, tidak usah khawatir hidup ini. Mari terus belajar hidup dalam kekudusan. Mengenakan pakaian Kristus, yaitu pakaian kebenaran. Saya sering katakan, jangan hanya menjadi orang yang baik. Orang baik itu banyak. Ya, bukan sekedar baik. Baik tapi hidupnya enggak benar. Tapi jadilah orang bukan sekedar baik tapi hidup benar. Amin. Orang yang hidup benar pasti baik. Amin. Mari kita berdiri. Saya undang para musik tampil ke depan. Kita nyanyikan pujian. Pembuat mujizat. Mari kita berdiri. Di dalam kelemahan, saya undang para pembicara. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Di dalam kelemahan, sempurna kuasa-Mu, hebatnya kan tanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berbuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, yang membelah laut dan teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kau membuat mujizat sejati.
Terima kasih Tuhan. Kami terlalu dan terlampau percaya bahwa Kau Allah yang terlalu sanggup. Ketika kami mau taat akan Engkau, bukan hanya percaya, kami mau mengenakan pakaian pesta, pakaian penderitaan sekalipun Tuhan. Kami melihat persoalan kami seperti yang gak ada jalan keluar, seperti menderita berkepanjangan. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Masalah seperti laut yang gak ada jalan keluar, tapi justru masalah itu menjadi jalan keluar karena Tuhan sendiri yang membelah laut itu, memberikan jalan keluar bagi setiap kita, memberikan rancangan yang luar biasa di dalam pikiran kita. Masalahmu justru adalah jalan keluarmu. Ketika Tuhan ada dalam perahu hidupmu, walaupun kau dihantam badai apapun, persoalan besar apapun, badai topan yang besar sekalipun, saat Yesus ada dalam perahumu, Dia bisa berkata, teduhlah badai. Dia meneduhkan pada hidupmu, dan Dia yang membuat hal yang mustahil menjadi mungkin dalam hidup saudara. Asal kami semua mau menghormati keselamatan yang Kau berikan. Kami lebih prioritas pada keselamatan kami Tuhan, bukan hal-hal yang jasmani yang kami bisa lihat. Segala yang kami bisa lihat adalah sementara. Semua yang bisa dilihat oleh mata kami adalah sementara Tuhan. Semua sementara sia-sia kalau kami tidak dalam Engkau. Biar kami menghargai karya keselamatan yang Kau sudah berikan bagi kami, pengorbananmu bagi setiap kami. Engkau yang mati bagi kami, Kau menebus dosa kami. Ajar kami menghormati pengorbanan-Mu Tuhan. Ajar kami menghargai keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Tugas kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, menyucikan jiwa kami Tuhan. Biarlah tahun ini Tuhan boleh menjadi tahun yang mengubah hidup kami Tuhan. Karena kami mengubah cara pandang kami. Pandangan kami gak lagi melihat di dunia ini, melihat jauh kepada kemuliaan surga Tuhan. Mata kami terarah pada kemuliaan. Kau buka mata kami, celikan mata rohani kami, sebagaimana mata Gehazi Kau bukakan, sehingga dia bisa melihat bala tentara surgawi. Dan buka mata kami Tuhan, untuk melihat hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang hebat. Tolong kami Tuhan. Kami rindu setiap umat-Mu GBT Pusokwan-Mu boleh mengalami kuasa dalam ibadah, mengalami mujizat dalam ibadah, mengalami kesembuhan dalam ibadah, mengalami pemulihan dalam ibadah, mengalami pertolongan dalam ibadah. Enggak sembarangan ibadah. Biarlah Engkau yang kudus semakin kudus, yang suci semakin suci. Bersihkan kami, bersihkan kami Tuhan. Makasih Tuhan, kuduskan kami.
Kuduskan tiap ketul roti cawalan Gudi Bapa. Kuduskan. Layakkan kami makan dan minum darah. Layakkan kami melayani Engkau. Dan kami percaya dengan iman. Kami mau makan dan minum tubuh dan darah Kristus yang penuh kuasa. Kuasa yang menyembuhkan, memulihkan. Setiap ketul roti cawalan Gudi Engkau yang datang dengan sakit penyakit pulang disembuhkan Tuhan. Sembuh dalam nama Yesus. Pulih dalam nama Yesus. Engkau yang mengalami persoalan, Tuhan bukakan jalan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur di dalam nama Yesus. Kita semua yang siap makan dan minum tubuh Kristus katakan sama-sama. Amin. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah padamu yang membelah laut, yang kedungkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mukjizat terjadi. Kelemahanku, yes, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut dan kedungkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu
kelemahan kami Tuhan, kuasa-Mu sempurna Tuhan. Yes. Kami percaya Tuhan, walaupun tantangan yang kami harus hadapi begitu hebat, tapi kami percaya Engkau lebih hebat dari segala masalah, dari segala tantangan yang kami hadapi Tuhan. Kami belajar Tuhan, menyerahkan segala kepada-Mu. Karena Engkau yang menolong setiap kami. Persoalan kami, bagai laut yang Kau belah, menjadi jalan. Yes. Badai yang hebat paling, angin topan yang hebat yang menerjang kami. Dalam Engkau menentukan. Bahkan Kau memulihkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kami belajar hari ini Tuhan, untuk kami gak meremehkan panggilan. Mungkin di antara kita ada yang pernah bernasar dengan Tuhan, berjanji dengan Tuhan. Ingat, nasar harus dilakukan. Nasar bisa menjadi kutuk kalau kau gak melakukan. Malam hari ini, kalau engkau yang pernah bernasar dengan Tuhan, lakukan nasar. Dan kau akan melihat kuasa Tuhan akan mengubah hidup. Tuhan, ampuni setiap kami. Layakkan kehidupan kami. Sehingga setiap ketul roti dan cawan anggur ini bukan mendatangkan kutuk, tapi jadi berkat bagi kami. Jadi jalan keluar bagi kami. Dan kami percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapa. Kami gak mau meremehkan Engkau Tuhan, tapi kami belajar taat akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat roti tiga sebelah kita dan perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Jadi bahwa Yesus Tuhan pada waktu malam ia diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Haleluya. Dalam nama Yesus kita makan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat cawan tinggi di sebelah kita. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan daku. Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Haleluya. Sucikanku, jadikan
sucikan, jadikan semua baru, jadikan semua baru, jadikan semua baru. Haleluya. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau memperbarui kami Tuhan. Kami menggunakan, mengenakan Tuhan pakaian yang baru Tuhan. Dan kami mau menanggalkan pakaian lama kami Tuhan. Berjalan bersama dengan Engkau. Akan melihat perkara-perkara yang hebat. Perkara-perkara besar. Terjadi dalam setiap kami umat-Mu Tuhan. Terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami belajar untuk senantiasa berpengaruh pada Engkau. Karena janji-Mu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Bapak. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan katakan sama-sama. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 debar di sisi